di mana kita berada di dalam ketaatan kepada Allah. Dari mulai kita sering atau selalu rutin dengan majelis ilmu dan tentunya melakukan ketaatan kepada Allah yang lain, yang mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi sebab Allah memberikan naungan kepada kita dan rahmatnya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis ini kita akan masuki majelis sirah yang itu terkait atau berkenaan masih di tema tentang Ibunda Khadijah atau hadithun tazwij Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kisah tentang pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah radhiyallahu taala anha. Beberapa pelajaran yang sudah kita sampaikan tentang pernikahan Rasulullah dengan Ibunda Khadijah ini, diantaranya kemarin kita jelaskan tentang bahwa kondisi Nabi saat menikah tidak dalam kondisi mapan. Maka ini kita ambil pelajarannya bahwa ketika menikah itu tidak harus menunggu mapan. Ketika menikah itu tidak harus menunggu mapan. Di dalam hadis Nabi yang sering kita dengar, terjemahannya sering disampaikan dengan tafsiran yang salah atau yang keliru. Hadis Nabi yang mengatakan, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah ba'ah, sudah mampu, maka menikahlah. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Al-ba'ah itu kemampuan. Tapi kemampuan di sini kemampuan apa? Maka sering orang mengatakan ba'ah di sini kemampuan dalam materi, padahal keliru. Kelirunya di mana? Kelirunya di mana? Di hadis ini hadis yang potongan sebenarnya, karena sebelum hadis ini ada yang mendahului, ada awalannya, yaitu di mana Rasulullah berbincang dengan para sohibu sufah, yaitu para sahabat yang berada di Sufah. Di mana kondisi para sahabat yang berada di Sufah itu adalah para sahabat yang masih muda tetapi miskin. Dan ketika saat itu Rasulullah berada bersama mereka. Saat itu Rasulullah mengatakan, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah. Maka ba'ah di sini bukan kemampuan secara harta. Kenapa? Karena yang diajak bicara oleh Rasulullah saat itu bukan orang-orang berduit, bukan orang-orang yang memiliki harta, namun para pemuda yang miskin. Lalu apa ba'ah di sini? Ba'ah di sini adalah kemampuan secara berhubungan. Nah, itu tafsiran dari kalimat ba'ah.
Ya. Barang siapa yang di antara kalian sudah memiliki kemampuan untuk berhubungan, maka falyatazawwaj. Gitu. Itu hadis yang sering kita dengar, namun ada beberapa makna yang keliru disampaikan. Maka kami sampaikan di sini terkait dengan ataupun bersambung dengan kisah Nabi yang saat menikah tidak dalam kondisi makan. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita sampaikan kemarin dan pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa saat akan menikah maka pasangan yang harus dipilih itu adalah pasangan yang sudah jelas asal usulnya. Yang sudah jelas asal usulnya. Lebih baik memiliki nasab yang terhormat, lebih baik lagi memiliki nasab yang mulia, yang agung. Mengapa? Kita lihat apa yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Ali As-Salabi di dalam kitab beliau As-Sirah An-Nabawiyah. Beliau mengatakan bahwa dari pernikahan Ibunda Khadijah, pernikahan Rasulullah bersama Ibunda Khadijah ini menjadi bukti bahwa ada ihtimamin Nabi bi asbabil mut'ah al-jasadiyah. Dari pernikahan Nabi bersama Ibunda Khadijah ini menunjukkan bahwa Nabi itu tidak perhatian, Nabi tidak menseriusi tentang sebab-sebab kenikmatan fisik. Nabi tidak memperhatikan serius tentang sebab-sebab pernikahan, sebab-sebab kenikmatan fisik. Falau kana muhtamman bidzalik, andai saja Nabi itu menseriusi, andai saja Nabi itu serius memperhatikan kenikmatan fisik, kabaqiyatish syabab, sebagaimana anak-anak muda yang lain, la tamau fi man hiya aqallu minhu sinnan, niscaya Nabi akan berkeinginan besar untuk mendapatkan wanita yang lebih muda dari beliau. Aqallu sinnan, niscaya Nabi akan memilih wanita yang lebih muda usianya. Nabi menikah dengan Ibunda Khadijah, usianya lebih tua dari Rasulullah. Dan ini dijadikan sebagai pelajaran oleh para ulama sirah, di antaranya oleh Al-Syeikh Ali Muhammad As-Salabi, bahwa Nabi itu ketika menikah tidak memperhatikan faktor-faktor kesenangan dunia, faktor-faktor kesenangan fisik. Kalau orang yang memperhatikan faktor-faktor kesenangan fisik, maka di antara yang akan dipilih untuk menjadi pasangan adalah yang lebih muda usianya. Namun ternyata Rasulullah tidak. Lalu apa yang lebih dipilih oleh Rasul? Wa innama rabban Nabi sallallahu alaihi wasallam li syarafiha limakanatiha fi qaumiha. Tapi yang dipilih oleh Rasulullah adalah wanita yang memiliki kemuliaan, syaraf, memiliki kemuliaan. Asyaraf, memiliki kemuliaan, dan makanatiha fi qaumiha, dan memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat.
Itu yang dipilih oleh Rasul. Mengapa Rasulullah memilih Ibunda Khadijah? Karena Ibunda Khadijah adalah wanita yang mulia, yang syarifah, wanita yang mulia. Dan Ibunda Khadijah juga adalah seorang wanita yang memiliki kedudukan terhormat di pandangan masyarakat. Faqad kanat talaqqaba fi jahiliyah bil afifah at-tahirah. Yang mana di masyarakat, dan ini bukti kemuliaan dan kehormatan kedudukan Ibunda Khadijah. Di masyarakat jahiliyah, Ibunda Khadijah mendapatkan laqab, mendapatkan julukan sebagai wanita yang afifah, yang menjaga kehormatan, at-tahirah, yang suci. Ya. Yang selalu menjaga kehormatan, afifah, dan menjaga kesucian. Dan tentunya faktor-faktor atau karakter atau sifat Ibunda Khadijah ini yang mulia dan terhormat ditunjang oleh nasab yang kuat, ditunjang karena Ibunda Khadijah memiliki nasab yang terhormat. Sebagaimana para ulama sirah mengatakan, nasabnya Ibunda Khadijah itu disebut sebagai awsati nasaban, min awsati nasaban Quraisyan. Bahwa nasabnya Ibunda Khadijah itu nasab yang paling tinggi di antara nasab yang paling tinggi dari semua masyarakat Quraisy. Nasab yang paling tinggi. Dan di masyarakat jahiliyah mustahil orang yang berasal dari keluarga yang memiliki nasab yang tinggi itu melakukan perilaku kotor, mustahil. Di masyarakat jahiliyah, dalam pandangan jahiliyah, keluarga terhormat itu tidak mungkin melakukan asusila, ya, tidak mungkin melakukan perbuatan kotor. Dan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Hindun yang membunuh siapa? Hindun yang membunuh Hamzah itu saat masuk Islam di di saat Fathu Mekah itu, Hindun mengatakan bahwa di kalangan kami mengatakan kepada Rasulullah bahwa yang biasa atau yang suka melakukan praktek zina itu adalah mereka yang hina, keluarga yang hina, bukan keluarga terhormat. Itu kata Ibunda atau kata Hindun yang nantinya masuk Islam juga. Radhiyallahu anha. Maka ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah, di sini ada hal yang sangat penting yang perlu kita pahami. Ada hal yang sangat penting yang perlu kita pahami tentang nasab. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memilih Ibunda Khadijah karena terhormatnya, karena kehormatan dan kemuliaannya, yang itu disebabkan karena nasabnya, ya, nasabnya yang mulia, nasabnya yang terhormat. Maka itu artinya bahwa kita perlu serius menjaga nasab. Oke. Maka itu artinya kita perlu perhatian dengan nasab. Ya, perlu perhatian dengan nasab kita. Karena di dalam Islam nasab itu tidak sembarangan. Di dalam Islam
nasab itu tidak sembarangan. Diberikan perhatian besar di dalam Islam tentang nasab. Kalau di dalam kisah tadi tentang Ibunda Khadijah dan juga apa yang disampaikan oleh Hindun, itu bahwa ternyata keluarga nasab yang mulia itu sangat diperhatikan oleh mereka, yang itu disebabkan dengan praktek-praktek kotor yang tidak pernah mereka lakukan. Itulah yang menjadi sebab mengapa sebuah keluarga itu terhormat. Artinya bahwa kalau ingin menjaga nasab agar nasab kita mulia, kalau ingin menjaga nasab agar nasab kita mulia, caranya gimana? Caranya adalah jauhi perkara-perkara atau hal-hal yang merusak. Jauhi dari mulai perilaku, sikap, norma, etika yang kurang baik, etika yang buruk, akhlak yang buruk itu jauhi. Apalagi yang tidak sesuai dengan akhlak Islam itu jauhi. Itu cara untuk menjaga nasab agar nasab kita terhormat. Sebagaimana apa yang disampaikan tadi, Ibunda Khadijah itu kenapa mulia? Nasabnya karena menjauhi praktek-praktek kotor, ya, menjauhi perilaku-perilaku kotor, terutama kemaksiatan dan dosa. Yang kedua, cara menjaga nasab itu adalah dengan menyinari, menghiasi dengan cahaya Islam. Itu caranya. Yang kedua, hiasi nasab kita, hiasi dan sinari dengan cahaya Islam. Maksudnya apa? Dengan cara apa? Kuatkan ilmu Islamnya, kuatkan ibadahnya, kuatkan akhlak-akhlak Islamnya. Itulah yang akan menjadi sebab nasab kita mulia, ya, keluarga kita menjadi keluarga mulia, terhormat. Selain yang pertama, jauh dari perilaku dan praktek hal-hal yang madmumah, yang buruk, yang jelek. Nah, yang kedua, tanamkan, suburi, ya, sinari dengan cahaya Islam. Nah, jadilah ahli ilmu, jadilah orang soleh, jadilah abid, jadilah ahli ibadah. Itulah nanti yang akan menguatkan, menjadikan keluarga kita, nasab kita mulia. Maka kalau kita, antum dan kita semuanya menjaga diri dari perbuatan, dari sikap, dari perkataan yang kotor, dari perkataan yang buruk, maka itu kita sedang menjaga nasab. Gitu ya. Jadi kalau kita selalu jauh dari perkara maksiat, jauh dari perkara buruk, ya, tidak pernah berdusta, tidak pernah mengingkari janji, selalu amanah, dapat dipercaya, jujur, itu artinya kita sedang menjaga nasab. Tapi sebaliknya,
Kalau perkataan kita tidak jujur, kita gak bisa dipercaya, izinnya 2 hari, tapi baliknya bisa seminggu, itu artinya sedang mengotori nasab. Sedang mengotori nasab. Lihat Abu Sufyan. Abu Sufyan itu kan waktu sebelum masuk Islam, itu waktu di Habasyah, beliau kan berinteraksi atau berdiskusi, berdebat ya, gitu ya, dengan kaum muslimin di Habasyah. Saat itu Abu Sufyan itu ditanya oleh Raja Najasyi, bagaimana pendapat di kalangan kalian tentang Muhammad, tentang Nabi akhir, tentang Nabi kalian itu. Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam, masih kafir. Ya. Ketika ditanya oleh Raja Najasyi tentang siapa itu Nabi Muhammad, Raja Najasyi yang nanya itu atau Raja Romawi ya? Nah, pokoknya dia berkata jujur, intinya ya, berkata jujur. Dia mengatakan sebagaimana memang kebenaran yang ada pada diri Nabi. Dikatakan bahwa Nabi di kalangan kami itu Muhammad itu adalah berasal dari keluarga terhormat, gitu. Pokoknya dipuji-puji lah. Atau sesuai dengan kenyataannya. Padahal saat itu bisa saja dia berbohong. Padahal saat itu, taruhlah Abu Sufyan yang saat itu ya. Padahal saat itu Abu Sufyan bisa saja berbohong atau berdusta. Tapi karena Abu Sufyan itu orang, dan umumnya masyarakat Arab itu orang yang pantang mengingkar, pantang berdusta. Kalau mereka berdusta itu mencoreng nama baik. Atau kan pernah baca dalam Sirah Nabawi ini, nilai-nilai akhlak baik di kalangan masyarakat Arab itu apa? Kuat memegang kejujuran. Ya, mereka selalu jujur. Orang Arab itu jujur ya, Quraisy itu jujur. Gitu. Karena bagi mereka kalau berdusta sekali saja, ya, itu sudah tidak bisa lagi dipercaya, dan itu sudah bisa mencoreng nama baik keluarga. Jadi cara untuk mengotori keluarga ya adalah dengan kita atau dengan berkata perkataan yang tidak jujur. Itu cara mengotori keluarga. Dan juga tentu sebaliknya menjaga nasab, ya, menghormati nasab keluarga, itu caranya adalah dengan selalu berkata jujur. Kalau izinnya sehari, ya udah sehari. Apapun itu. Ini demi nama baik keluarga kita. Karena nanti kita pun akan dipandang oleh orang lain, terutama oleh istri kita, apalagi oleh anak kita. Siapa bapumu? Siapa bapamu? Anak kita akan mengatakan, bapakku adalah orang yang jujur. Wah, kita kan pasti bangga gitu. Ya. Yuk, mari kita belajar menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang amanah. Demi salah satunya adalah kehormatan keluarga kita. Di dalam Islam, sekali lagi, nasab itu sangat serius dijaga.
atau Islam itu sangat menseriusi nasab. Ya. Di antaranya faktor-faktor yang menjadi sebab dipilihnya seseorang menjadi atau layak berada di kedudukan terhormat. Saya ulangi, faktor-faktor yang menjadi sebab seseorang layak untuk duduk di kursi kehormatan itu diantaranya nasab. Kalau dalam Islam, ya, saya ulangi, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu layak duduk di kursi kehormatan itu diantaranya adalah nasab. Di antaranya ketika memilih orang yang layak menjadi imam masjid, yang layak menjadi imam sholat, di antaranya dari nasab, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Rawdatul Thalibin. Beliau mengasih untuk kita syarat-syarat untuk menjadi imam sholat. Ya kan? Jadi imam sholat dalam Islam itu gak gampang. Asal bacaan bagus, ayo imam. Enggak. Asal bacaannya enak didengar, Bapak jadi imam saja. Yang layak jadi imam, ini kan kursi kehormatan kan. Dalam Islam itu salah satu kursi kehormatan, kedudukan terhormat itu adalah menjadi imam loh. Dan itu enggak layak atau tidak sembarangan orang bisa menduduki kedudukan mulia itu. Ada enam orang yang layak duduk di bangku kursi kehormatan, di kedudukan terhormat, yaitu diantaranya menjadi imam sholat. Al-Imam An-Nawawi mengatakan di dalam Rawdatul Thalibin. Yang pertama syaratnya apa? Yang pertama kefaqihan. Faqih, orang yang layak jadi imam itu harus faqih, paham tentang agama. Yang kedua, memiliki kualitas Quran, terutama kefasihan dalam bacaan. Yang ketiga, warok. Yang keempat, usia keislaman. Siapa yang paling dahulu masuk Islam, dialah yang paling layak menjadi imam sholat. Itu maksudnya. Warok itu orang yang menjaga dari perbuatan buruk, itu warok. Atau sesuatu yang bisa membahayakan kita di akhirat, itu namanya warok. Apa saja yang bisa membahayakan kita di akhirat, maka kita jaga, jangan sampai terjerumus. Itu namanya orang yang warok. Terus 1, 2, 3, 4. Yang keempat, usia keislaman tadi. Menjaga usia keislamannya, maksudnya adalah siapa yang paling pertama masuk Islam, maka dia yang paling layak menjadi imam. Ini faktor usia ini. Ya, kalau kita kan hari ini yang mayoritas yang menjadi penduduk sebuah kota atau yang menjadi jamaah di sebuah masjid, mayoritas kan sudah jadi muslim dari lahir kan. Maka ini faktornya adalah usia. Ya, jadi usia juga menjadi syarat yang
layak untuk menjadi imam sholat. Siapa di antara kita yang paling tua, maka dia yang paling layak untuk jadi imam. Nah, gitu. Tapi yang keberapa? Ini yang keempat. Faktor yang pertamanya itu fakih dulu orangnya. Dia harus orang yang memahami agama, orang yang fakih dulu. Baru yang kedua, urutan yang keduanya Al-Quran. Nah, tapi bukan berarti orang yang fakih ini orang yang tidak Qurani, orang yang tidak bagus bacaan Qur'annya. Enggak. Ya dia fakih, ya juga dia bacaan Qur'annya bagus. Ya, dia punya hafalan Al-Quran. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, 5, yang kelima nasab. Kata Imam Nawawi, yang kelima nasab. Apa maksudnya nasab di sini? Nasab di sini maksudnya adalah yang layak untuk menjadi imam sholat, orang yang nasabnya keturunan ulama. Oh, gak bisa berangkat kan? Gak sembarangan. Jadi kalau dilihat sisi ibunya, sisi bapaknya, oh dia keturunan ulama juga, ya berarti dia layak untuk jadi imam sholat. Lihat, nasab itu diperhatikan betul. Lah kita kan hari ini model kita nggak ya acuh dengan ini, cuek dengan ini. Ya apalagi jadi imam sholat ya, udah malas imam, siapa aja kayak ya, terserah, gitu. Yang nggak dibayar masalahnya kan jadi imam, nggak dihargai kalau hari ini jadi imam, nggak dihargai, catat itu baik-baik. Tapi kalau dulu yang layak jadi imam itu adalah orang yang layak memimpin di sebuah masyarakat. Nah, itu hari ini saja di Timur Tengah, khususnya Madinah Mekah itu, imam sholat itu dikasih rumah paling besar. Ya. Rumah paling besar, bahkan bisa jadi rumahnya lebih besar daripada raja. Antum pernah lihat gak rumahnya Syekh Sudes, imam Masjidil Haram? Itu panjang sekali. Di rumahnya saja punya musola, punya masjid sendiri. Di rumahnya sendiri saja itu saking luasnya imam, saking luasnya rumah Imam Syekh Sudes ini, itu punya masjid sendiri. Jadi kalau beliau sholat itu nggak perlu ke Masjidil Haram, nggak perlu ke Masjidil Haram. Dan menjadi imam Masjidil Haram nggak mesti 5 waktu, Nah kalau kita di sini kan gitu ya, dipaksa harus 5 waktu, gitu. Ya memang karena nggak ada lagi mungkin, karena nggak ada lagi. Ada salah satu mahasiswa Indonesia, salah satu mahasiswa atau PKI lah pokoknya, yang ikut yang menjadi yang jadi TKI dan bekerja di rumahnya Syekh Sudes. Ya, itu imam sholat 5 waktu saja itu. Imam sholat 5 waktu saja dikasih fasilitas sebesar itu. Lihat rumah imam masjid di Indonesia kayak gimana rumahnya? Kotor, nggak diperhatikan. Ya bagaimana Allah akan memperhatikan muslimin, sedangkan faktor-faktor yang menjadi kemakmuran masjid saja tidak diperhatikan oleh Islam, oleh muslimin. Bagaimana mungkin Allah memperhatikan muslimin Indonesia, sedangkan kita tidak memperhatikan faktor-faktor yang menjadikan masjid itu makmur. Masjid itu makmur sebabnya karena apa? Ya karena ada imamnya lah. Kalau imamnya nggak becus bacaannya, kalau imamnya ya gak jadi makmur dong sholat masjidnya kan. Gitu.
Nah, maka di antara kalau antum tanya misalnya, lo kalau Ustaz gimana nasabnya? Nah, nanti saya cerita sendiri ya. Antum jangan di sini, nanti kapan-kapan saya cerita. Atau kalau yang ingin ini bisa tanya langsung ke saya. Bagaimana nasab saya itu seperti apa? Itu faktor yang keempatnya. Yang kelima, nasab. Jadi yang layak untuk menjadi imam sholat itu nasabnya keturunan ulama atau minimal keturunan orang-orang soleh. Maksimal keturunan ulama, jadi bapak dari sisi ibunya dan dari sisi bapaknya itu ulama semua. Minimal orang-orang soleh yang suka ngaji, yang suka sholat di masjid, kayak gitu, itu minimal. Kalau bapak ibunya preman kayak gitu, atau nggak ngerti kajian Islam, yang belum layak jadi imam. Ini kalau mau diseriusi ya, kalau di perjalanannya ya seperti ini, ya nanti nanti ada pertimbangan. Yang jelas kalau ingin menghadirkan masyarakat Islami, hadirkan dulu imam sholat yang sesuai dengan ajaran Islam gitu. Antum kalau ingin menghadirkan sebuah masyarakat Islam di kampung antum, maka hadirkan seorang imam sholat yang benar-benar sesuai dengan karakter Islam, sesuai dengan konsep Islam. Seriusi itu masjid. Kalau ingin keluar kampung antum itu menjadi kampung Islami. Kalau ingin masyarakat antum itu menjadi masyarakat Islami, maka faktor yang harus diperhatikan adalah masjid. Dan sebelum yang lainnya, ketika memperhatikan masjid, bagaimana cara memakmurkan masjid, bagaimana cara memperhatikan masjid, sebelum yang lainnya, bahkan sebelum bagaimana cara membuat masjid itu, bangunannya kayak gimana, sebelum itu harus jelas dulu siapa imamnya, gitu. Harus jelas dulu siapa imamnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan datang ke Madinah ya. Rasulullah itu ketika datang ke Madinah sudah ada masjid atau belum? Belum ada bangunan. Belum ada bangunan apa-apa yang sesuai dengan Islam itu belum. Bahkan masjid itu belum ada. Maka ini jadi pelajaran. Jadi pelajaran untuk kita. Hadirkan dulu orangnya yang layak jadi imam. Sebagaimana saat itu sudah hadir imam pemimpin yaitu Rasulullah, maka baru bangunan dibentuk, maka baru masjid dibangun gitu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan yang pertama kali dibangun ketika beliau berada di Madinah adalah masjid. Sebelum rumah beliau sendiri, beliau rela untuk nginap beberapa bulan gitu ya, kurang lebih sekitar 5 atau 6 bulan itu di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari sebelum beliau memiliki rumah sendiri. Yang terakhir, yang keenam, hijrah itu pindah. Siapa yang pertama kali hijrah atau pindah ke dalam agama Islam, maka dia yang paling layak untuk jadi imam sholat. Atau kalau semuanya sudah jadi muslim, maka hijrah di sini adalah siapa yang pertama kali hijrah dari kemusyrikan menuju tauhid. Siapa yang pertama kali hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan, maka dia yang paling layak untuk jadi imam. Gitu ya. Nah, ini salah satunya nasab di sini. Nasab itu dalam Islam sangat penting.
Ya, dan cara untuk menseriusi nasab atau menjaga nasab itu adalah tadi yang pertama dengan kita menjauhi dari segala perbuatan, perkataan, etika yang kotor. Yang kedua adalah dengan menyinari, menghiasi dengan hiasan-hiasan Islami, dengan cahaya Islam. Dengan kita rajin sholat, dengan kita hadir selalu di majelis ilmu, dengan kita selalu membaca Quran dan seterusnya, itu sama artinya kita sedang menjaga nasab. Ya. Sebab tadi bahwa nasab itu yang baik, yang soleh, nasab ulama itu bahkan itu menjadi sebab atau faktor seseorang layak duduk di kursi kehormatan. Ya, begitu. Berikutnya, Rasulullah menikah di usia Nabi 25 tahun. Ya, kita sudah bahas kemarin. Maka pelajarannya untuk kita adalah apa saja kesiapan untuk bisa hidup berumah tangga harus disiapkan sebelum usia 25 tahun. Nabi itu kan menikah di usia 25 itu bukan sebatas keinginan Nabi. Itu sudah menjadi panduan dari Rasulullah. Jadi menikah paling ideal itu kisaran 20-an tahun bagi laki-laki. Laki-laki menikah ideal itu kurang lebih sekitar 20-an tahun. Sebagaimana nabinya mencontohkan. Makanya ya, sebelum usia 20-an tahun, faktor-faktor kesiapan kita untuk menikah harus siap. Kecuali kalau tidak menikah. Kecuali kalau mau apa nggak menikah tuh? Kalau mau jadi jomblo selama. Kalau mau jadi jomblo itu kalau dalam sejarah Islam nggak layak jadi pemimpin. Itu jomblo itu kalau dalam Islam memang ada gunanya, ada. Biasanya dimanfaatkan untuk mereka yang siap tempur berani mati. Nah, itu jomblo. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Kesultanan Turki Utsmani. Ya. Salah satunya Sultan Muhammad Al-Fatih itu kan punya Yeniseri ya, atau punya armada tempur, dan armada tempurnya itu diantaranya adalah para pemuda atau mereka-mereka yang menjomblo. Nah, itu beliau siapkan di garda paling depan. Kenapa? Karena kalau dia syahid, nggak ada yang dipikirin di belakangnya, nggak ada istri, nggak ada anaknya, gitu. Ada manfaatnya memang jadi jomblo itu. Gitu. Mau jadi jomblo? Kalau enak kok jadi jomblo. Pertama kali syahid itu jomblo. Dan kalau iya, itu di garda terdepan. Jadi jari petarung sejati. Jadi yang benteng pertahanan pertama yang siap mati pertama kali gitu. Harus siap. Ya iyalah, nggak ada yang dipikirin, nggak ada yang dipikirkan kan di rumahnya. Ya dia hidup sendiri, makan sendiri, mandi sendiri, itu serba sendiri. Itu jomblo ya. Baik. Maka pernikahan ideal itu adalah pernikahannya Nabi kita. Dan usia menikah itu adalah usia Nabi kita. Laki-laki 30-an tahun itu sudah kadaluarsa kalau dia menikah itu.
ya. 40 baru nikah. Itu ada hal yang dipertanyakan. Para ulama itu sampai mengkaji bab ini, sampai mengkaji tema tentang ini. Kecuali memang ada hal yang dipikirkan seperti Imam Nawawi, kecuali memang ada yang dipikirkan seperti Imam Ibnu Taimiyah yang enggak menikah. Apa? Ilmu dan umat itu yang dipikirkan sampai enggak menikah sampai akhir hayatnya. Imam Nawawi itu dikasih usia 40-an tahunan. Imam Nawawi sampai usia beliau 40 tahun beliau tidak pernah menikah. Jadi gitu, kalau antum hidup ingin menjomblo, maka jadi Imam Nawawi, jadi ulama besar. Gitu. Jadi ulama besar. Nah ini mah menikah enggak, belajar ilmu enggak, puasa juga enggak. Apa dong yang diinginin? Yang diinginkan apa? Kan dalam hadis itu gitu, ya masyaallah syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar. Kemudian perintah yang berikutnya adalah fa'alaikum bisyam. Hadis itu begitu. Kalau tidak nikah ya puasa. Kalau malas puasa ya nikah. Kalau enggak nikah ya puasa. Jadi hidup seorang pemuda itu di antara dua ini. Hidup seorang pemuda itu di antara dua ini. Atau pilih yang mana? Mau puasa atau menikah? Maka antum ini ajaran yang perlu antum kita biasakan itu adalah puasa. Atau yang ketiga tadi, duduk berlama-lama dengan ilmu. Duduk berlama-lama dengan ilmu. Mengapa? Karena 3 faktor inilah yang akan menekan hawa nafsu kita. Yang akan menekan hawa nafsu kita itu nikah, puasa, dengan ilmu. Itu insya Allah akan menekan hawa nafsu kita. Karena potensi anak muda, seorang pemuda, seorang syabab itu jauh lebih besar bahayanya. Bahayanya itu jauh lebih besar. Apalagi pemuda jago makan, malas olahraga, malas ibadah, sudah sangat rentan masuk terjerumus pada zina. Baik zina mata terutama, dan juga sampai gitu ya. Ingat loh, pemuda itu adalah usia kuat. Pemuda itu adalah usia kuat. Sedang kuat-kuatnya, maka harus ada yang mau kita lakukan untuk menjaga kekuatan kita itu. Ya, jadi jangan seperti itu ya. Ini mengkhawatirkan kalau cara hidup kita seperti itu. Jadi hidup seorang muslim itu di antara 3 tadi ya. Kalau ingin terjaga dari maksiat, menikah, puasa, menuntut ilmu. Bahaya kalau tidak melakukan 3 ini. Banyak makan, banyak tidur, malas ibadah, malas belajar. Wah, rusak. Makanya cara orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir itu untuk merusak generasi muslim itu gitu. Dibikin pemuda muslim itu dibikin nyenyak tidur, nyenyak bersantai-santai, dan seterusnya. Dibikin itu. Akhirnya pemuda muslim menjadi rusak. Nah, karena kenapa di usia 20-an tahun itu menikah yang paling ideal? Karena di usia muda, 20-an tahun kan usia hari ini mungkin lulus S2 ya. Usia itu memiliki dampak positif yang banyak. Kisaran 20-an tahun itu. Di antaranya yang pertama, kalau menikah
untuk laki-laki di usia 20-an tahun. Kalau perempuan ya lebih muda lagi dong harusnya. Wong perempuan baliknya lebih cepat daripada laki-laki. Laki-laki baliknya 15 tahun, perempuan baliknya 9 tahun. Harusnya perempuan itu nikah kisaran belasan tahun. Pemuda laki-laki itu usianya 20-an tahun gitu. Makanya kalau nanti kalau tidak salah itu siapa namanya Ali bin Abi Thalib dengan ibunda dan dengan Fatimah radhiyallahu anha itu nikahnya begitu. Ali bin Abi Thalib itu 21 atau 20 kalau tidak salah 21 atau 20-an tahun 20 tahun belum menikah. Fatimah radhiyallahu anha itu kisaran 11 atau 15 ya, kisaran belasan tahun. Yang pertama, memungkinkan untuk dapat banyak anak, banyak cucu, dan banyak keturunan. Itu kalau nikah usia 20-an tahun. Ya iyalah ya. Semakin muda kan semakin panjang hidup berumah tangga. Dan semakin banyak kesempatan untuk banyak keturunan. Coba kalau nikah usia baru sudah 30 tahun. Ya udahlah, udah capek, udah banyak keluhan, terutama faktor yang paling berat di rumah tangga adalah mendidik. Menciptakan anak sih lebih mudah daripada mendidik. Bikin anak lebih mudah daripada ngedidik anak. Ya, bikin anak cuma berapa menit. Ya, ngedidik anak, bisa puluhan tahun. Mendidik anak itu bisa puluhan tahun. Harus berjibaku dengan berbagai kesabaran. Mohon maaf nih, saya terus terang. Saya ketika mendidik anak itu karena kadang saya emosi, ya itu bahkan sampai harus benturan fisik dengan anak saya, benturan fisik. Jadi betapa enggak, tentunya dengan anak laki-laki, nggak mungkin dengan anak perempuan, tentunya dengan anak laki-laki itu sangat sering seorang bapak selalu berbenturan dengan fisik. Selalu berbenturan fisik dengan anak laki-laki. Itu contoh betapa berat mendidik anak itu. Berat. Bayangkan bagaimana jadinya mendidik anak di usia seorang bapak kisaran 40-50 tahun yang saat itu usianya sudah lemah, fisiknya sudah lemah. Faktor pendidikan inilah yang menjadi sebab mengapa kita dianjurkan untuk menikah di usia muda. Karena kita ketika membersamai anak dalam hal pendidikan, ngajarin Quran, ngajarin ngaji, ngajarin ilmu sholat, ngajarin sebagaimana halnya yang lain, ilmu-ilmu yang lain, itu butuh kekuatan. Apalagi menjadi bapak. Kalau menjadi guru sih nggak masalah ya. Jadi guru ya cuma begini-begini aja. Tapi kalau dia harus ngajarin anak, lalu dia juga harus kerja, nyari uang, kan itu repot kan? Ya kan? Repot apa repot? Repot lah. Makanya ketika saya tanya antum gitu satu-satu, ada nggak bapak-bapak antum nih pernah ngajarin sholat, pernah ngajarin ngaji? Kebanyakan nggak pernah. Mengapa? Ya itu salah satunya faktor apa? Ketidakmampuan itu yang pertama. Yang kedua faktor pekerjaan. Dia harus, seorang bapak itu harus tentu menafkahi keluarga adalah sebuah amal mulia tentu. Tapi sangat salah ketika
melupakan pendidikan anak itu salah kaprah. Saya yakin itu nanti uang yang didapat selama dia bekerja, si bapak yang bekerja itu nggak akan jadi uang yang barokah, nggak akan jadi uang yang barokah. Mengapa? Karena dia terlalu sibuk dengan dunia, lupa dengan akhirat anaknya, lupa dengan pendidikan anaknya. Maka uang yang si bapak ini dapatkan selama dia bekerja di seberang sana, di luar negeri itu nggak akan jadi berkah, nggak akan jadi keberkahan buat anak. Dan ini kan banyak terjadi kan? Iya. Betapa anak itu jadi bandel akhirnya, tidak mau nurut sama bapaknya akhirnya, yaitu karena ketika anak di usia yang sangat membutuhkan pendidikan seorang bapak, ternyata tidak masuk, tidak didapatkan. Akhirnya jadi anak durhaka. Itu yang pertama, faktor positif atau hal-hal yang positif yang didapatkan kalau menikah di usia 20-an tahun atau di usia muda. Yang kedua, lebih memungkinkan untuk dapat mempersempit pintu kemaksiatan dan dosa. Ini jelas. Ya. Semakin dinanti-nanti menikah, maka semakin rentan terbukanya pintu kemaksiatan, terbuka pintu lebar kemaksiatan dan dosa. Yang ketiga, lebih memungkinkan untuk dapat memicu cepat dewasa dan mandiri. Cepat dewasa dan mandiri. Ya jelas lah, dia kan sudah punya tanggungan kan, sudah punya istri, sudah punya anak, maka itu mau gak mau dia harus mandiri lah, harus dewasa, gak mungkin jadi anak kecil terus. Jadi itu salah satu faktor positifnya kenapa harus menikah di usia muda. Dan kemandirian, kedewasaan itu faktor terbesar yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Pemimpin itu harus dewasa, pemimpin itu gak boleh kekanak-kanakan, pemimpin itu harus mandiri. Dan itu bisa didapatkan kalau sudah menikah, sudah punya tanggungan. Wah, dia sudah merasa punya beban, dia sudah merasa punya orang yang harus ditanggung. Dan terutama itu tadi tiga faktor sudah kita selesaikan semua ya, atau tiga hal yang positif yang baik bagi mereka yang nikah di usia muda. Berikutnya tentang menikah di usia muda yang Nabi itu berkisar antara 25 tahun ini, yang itu menjadi pelajaran untuk kita. Selain kita mempersiapkan hal-hal untuk kehidupan berumah tangga sebelum 25 tahun itu, maka hal yang sangat besar, yang sangat urgent adalah mempersiapkan visi besar. Itu mempersiapkan tujuan hidup besar kita sebelum usia 25 tahun, sebelum usia menikah. Jadi sebelum usia menikah, antum harus sudah dapat visi besar hidup antum, harus sudah dapat. Karena visi besar itulah yang akan meluruskan tujuan dalam hidup berumah tangga. Ya, dalam hidup berumah tangga memilih pasangan itu yang akan meluruskannya, yang akan mengawalnya adalah visi besar antum. Antum akan memilih cewek yang kayak gimana, antum akan memilih akhwat yang kayak gimana, antum yang akan memilih pasangan seperti apa. Itu yang menentukan apanya? Yang menentukan adalah visi besar ke depan. Kalau visi besar antum gak ketemu, maka saya yakin ketika memilih akhwat pun, memilih cewek pun akan sembarangan, akan ngawur, ugal-ugalan nanti.
Ya kan? Tahu nggak kalau mobil, motor, kalau lagi ugal-ugalan gimana? Akan rentan untuk celaka, terjadi kecelakaan, ugal-ugalan. Iya, kenapa sih orang tuh ugal-ugalan? Nggak punya tujuan kan? Iya, serapat gitu kan? Nggak punya tujuan. Baik. Berikutnya tentang pelajaran dari pernikahan Ibunda Khadijah atau dari pernikahan Rasulullah bersama Ibunda Khadijah yang berikutnya setelah menikah di usia 25 tahun tadi kita sudah sampaikan. Berikutnya adalah tentang Ibunda Khadijah adalah wanita yang tajirah, wanita yang seorang pedagang atau seorang yang mandiri secara finansial. Maka pelajarannya untuk kita adalah kalau ingin dipertemukan dengan wanita yang mandiri, secara finansial seperti Ibunda Khadijah, ya setidaknya yang perlu kita siapkan adalah apa yang dimiliki oleh Rasulullah. Rasulullah memiliki apa? Harta? Tidak punya Rasulullah. Tapi yang Rasulullah miliki apa? Sehingga bisa menemukan Ibunda Khadijah itu. 1, amanah. 2, akhlak. 3, kejujuran. Itulah yang menjadi daya pikat Ibunda Khadijah. Yang memikat Ibunda Khadijah itu terhadap Rasulullah itu adalah 3 ini. Bukan hartanya, karena memang Rasulullah belum punya harta saat itu. Bukan karena kedudukannya, karena Rasulullah belum punya kedudukan. Kedudukan apa yang Nabi sedang miliki saat itu? Bahkan Nabi pun enggak. Nabi pun belum. Jangankan Ibunda Khadijah, Rasulullah sendiri enggak tahu kalau beliau akan jadi Nabi itu enggak tahu. Jangankan orang lain, Rasulullah tidak tahu. Andai saja orang sudah tahu, oh dia bakalan jadi nabi, wah pastinya kan berbondong-bondong tuh perempuan-perempuan. Tapi Rasulullah nggak tahu. Maka yang satu-satunya daya pikat seorang wanita yang tajir, yang kaya, yang terhormat, yang mandiri secara finansial itu adalah daya pikatnya adalah amanah, kejujuran, dan akhlak yang mulia. Karena biasanya wanita yang kaya sudah tercukupi kehidupannya, kemudian keluarganya terhormat, yang akan dia cari adalah laki-laki yang memiliki sifat-sifat tadi. Saya yakin itu. Ya kecuali kalau dia sih wanita kaya raya, tapi akhlaknya bukan tohiro, ya akhlaknya tidak mencerminkan seorang wanita yang afifah tadi itu, ya pasti yang akan dipilih ya karena mata duitan kan perempuannya, yang akan dipilih ya laki-laki yang kaya raya lagi kan, agar semakin apa? Semakin kaya, semakin melangit kekayaannya. Nah, enggak, maksud saya kalau ingin mendapatkan wanita seperti Ibunda Khadijah itu ya, kaya secara dunia, kaya secara akhirat, ya. Maka ciptakan, kalaupun kita bukan orang yang kaya, pastikan kita orang yang jujur, pastikan kita orang yang amanah, pastikan kita memiliki akhlak yang mulia, khuluqun azim, ya, seperti yang dimiliki oleh Rasulullah. Itu pelajarannya berikutnya. Kemudian yang seterusnya, Nabi tidak memilih yang muda, Nabi memilih yang gadis. Nabi tidak memilih yang gadis, tapi memilih yang janda. Pelajaran untuk kita apa? Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya sampaikan bahwa sekali lagi, mengapa Nabi Allah pertemukan dengan wanita janda?
Ini adalah settingan langsung Allah, dari Allah ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Ali As-Shalabi tadi, bahwa kana zawaj Habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam li Sayyidati Khadijah bi takdirillah taala. Jadi Rasulullah dinikahkan dengan Ibunda Khadijah itu merupakan sesuatu yang sudah ditentukan Allah. Allah saja yang sudah menentukan. Ibunda Khadijah harus bertemu dengan Rasulullah harus bertemu dengan Ibunda Khadijah. Kalau kita, aduh sayangnya Ibunda Khadijah bukan gadis, sayangnya Ibunda Khadijah adalah janda. Tetapi jandanya Ibunda Khadijah ini pun ada pelajaran untuk kita. Apa? Pilihlah wanita yang sesuai dengan visi besar kita. Paham gak? Pilih wanita yang sesuai dengan visi besar kita. Karena Allah menganggap bahwa wanita yang sesuai dengan visi besar Rasul adalah Ibunda Khadijah yang janda itu. Ya, Rasulullah itu pantasnya dinikahkan dengan wanita yang janda itu karena sesuai dengan visi besarnya. Visi besar seorang nabi apa sih? Visi besar Rasulullah apa? Seorang nabi, visi besar Rasulullah adalah menjadi utusan Allah yang memiliki tugas seabrek gitu. Memiliki tugas seluas dunia ini. Lagi-lagi Muhammad Ali As-Shalabi ini beliau mengutip perkataannya Al-Imam Al-Ghazali, di dalam bukunya Fiqh Sirah yang dimiliki oleh Imam Al-Ghazali tentang Rasul. Kenapa Allah pilihkan wanita untuk menjadi pendamping hidupnya adalah Ibunda Khadijah? Karena Rasulullah itu adalah seorang laki-laki yang yahmiluna quluban syadidan al-hasasiyah. Rasulullah itu adalah laki-laki, seseorang yang membawa hati yang sangat sensitif. Seseorang yang memiliki hati yang sangat sensitif. Sensitif kuat terhadap apa? Yalqauna ghabnan balighan minal waqi' alladziina yuriduna taghyirihi. Sensitif yang sangat kuat terhadap ketidakadilan yang waktu itu berlebih-lebihan atau ketidakadilan yang telah menyebar dengan merajalela, yang terpampang langsung di depan mata Nabi, yang menjadi keinginannya untuk diperbaiki. Jadi Rasul itu adalah seorang laki-laki yang hatinya sensitif dengan keburukan masyarakatnya. Selalu ingin diperbaiki. Maka itulah yang membawa Rasulullah selalu naik ke gunung Gua Hiro itu. Itu kan yang membuat Rasulullah naik turun Gua Hiro itu. Kenapa? Karena beliau punya sensitivitas yang tinggi. Rasa sedih, rasa khawatir, dan rasa melihat negerinya kok kayak gini, masyarakatnya kok kayak gini. Nah, laki-laki yang kayak gitu tuh memiliki sensitivitas yang tinggi itu yang layak menjadi pendamping hidupnya adalah wanita yang seperti Ibunda Khadijah. Nah, yaitu seorang yang dewasa, seorang yang kalau disebutkan di sini disebutkan sebagai al-inas, wanita yang lembut. Inas itu wanita yang lembut. Wanita yang sangat-sangat lembut Ibunda Khadijah ini. Lembut itu kan cenderungnya seperti apa? Wanita yang lembut itu. Wanita yang lembut itu, kalau antum belum tahu, saya kasih tahu nih. Wanita yang lembut itu lebih cenderung penurut, ngikutin apa kemauan suami. Itu wanita yang lembut. Tapi wanita yang kasar, dia maunya sendiri. Dia apa?
mengikuti egonya sendiri dan susah diatur. Itu wanita yang kasar. Dan kelembutan itu memang layak ada di dalam diri Ibunda Khadijah, karena memang beliau sejak awal sudah memiliki sifat-sifat yang bersih. Makanya beliau disebut sebagai seorang yang afifah at-thahir. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lagi-lagi belum selesai, tapi tidak masalah. Lebih baik sedikit-sedikit, namun kita bisa mengambil banyak faedah dan pelajaran dari perjalanan hidup Nabi kita yang hari ini baru kita bahas pada tema tentang pernikahan beliau dengan Ibunda Khadijah. Wallahu ta'ala shawab. Kita masuki majelis tasbih.